Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekskresi obat. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa memaparkan materi pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Yashira Melia dengan NIM 2401003, Dwi Syafira Fauzi dengan NIM 2401002, Anissa Fitri dengan NIM 2401055, Intan Syahbani dengan NIM 2401070, M. Farel Rizal dengan NIM 2401072, Nasila Ayesa dengan NIM 2401082, Natasha Ramadhani dengan NIM 2401083, Suci Ramadhani PA dengan NIM 2401097. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ekskresi obat? Ekskresi obat adalah proses eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh, baik dalam bentuk aslinya maupun sebagai metabolit hasil biotransformasi. Selanjutnya, ada nih faktor yang mempengaruhi ekskresi obat. Yang pertama, ada pH urin. Perubahan urin dapat mempengaruhi laju ekskresi obat. Obat-obatan dapat diekskresikan lebih cepat atau lambat, tergantung pada sifat asam atau basa dari obat tersebut. Obat yang bersifat asam lebih mudah terionisasi dalam urin yang bersifat basa, sedangkan obat yang bersifat basa lebih mudah terionisasi dalam urin yang bersifat asam. Yang kedua, itu ada volume urin. Volume urin yang dihasilkan juga berpengaruh. Semakin banyak urin yang diproduksi, semakin banyak obat yang diekskresikan. Volume urin normal untuk orang dewasa adalah 800 sampai dengan 2000 ml per hari. Jalur-jalur utama ekskresi obat di dalam tubuh ini meliputi beberapa organ, yaitu yang pertama adalah organ ginjal, di mana organ utama yang mengeluarkan obat dan metabolitnya melalui urin, terus itu melalui filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus proksimal, dan reabsorpsi pasif di tubulus. Kemudian proses ekstraksi melalui ginjal. Proses yang pertama adalah filtrasi glomerulus. Obat yang tidak terikat protein plasma akan difiltrasi di glomerulus. Kemudian proses yang kedua adalah sekresi aktif di tubulus proksimal. Asam dan basa organik mengalami sekresi aktif melalui sistem transport khusus. Yang ketiga adalah reabsorpsi pasif di tubulus. Bentuk non-ion obat dapat direabsorpsi secara pasif di tubulus proksimal dan distal yang dipengaruhi oleh pH urin. Yang kedua ini adalah ada organ hati, di mana organ hati ini beberapa obat dan metabolit diekskresikan ke dalam empedu oleh hati, kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan dan dikeluarkan melalui tinja. Yang ketiga itu adalah organ paru-paru, di mana obat dan metabolit tertentu dapat diekskresikan melalui udara yang dihembuskan. Ini adalah anestesi inhalasi. Obat dalam bentuk gas diedarkan ke dalam darah, kemudian didifusi ke alveoli. Setelah masuk ke alveoli, obat kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui ekshalasi. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga kadar obat dalam darah menurun. Selanjutnya itu adalah usus. Obat dan metabolit dapat diekskresikan melalui saluran pencernaan dalam tinja. Obat yang tidak diserap, metabolit yang diekskresikan ke empedu atau obat yang mengalami sekresi langsung akan dikeluarkan bersama tinja. Selanjutnya adalah jalur minor, yaitu di mana ekskresi juga dapat terjadi melalui keringat, air liur, air mata, air susu, dan rambut meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Renal clearance adalah kemampuan ginjal untuk membersihkan suatu zat dari plasma darah untuk mengeluarkannya melalui urin. Clearance ini biasanya dinyatakan dalam mililiter per menit dan dihitung dengan rumus C sama dengan U kali V per P, di mana C ini adalah clearance zat dengan satuan mililiter per menit, U adalah konsentrasi zat dengan satuan miligram per mililiter, V adalah volume urin dengan satuan mililiter per menit, P adalah konsentrasi zat dalam plasma dengan satuan miligram per mililiter. Contoh zat yang sering digunakan untuk mengukur clearance adalah inulin.
atau mengukur laju filtrasi glomerulus per GFR, dan keratinin digunakan dalam praktik klinis untuk memperkirakan GFR. Faktor-faktor yang mempengaruhi renal clearance. 1. Laju filtrasi glomerulus atau GFR. Semakin tinggi GFR, semakin banyak zat yang difiltrasi dari darah ke dalam urin. GFR dipengaruhi oleh tekanan darah, aliran darah ginjal, dan integritas membran filtrasi. 2. Reabsorpsi tubular. Jika suatu zat direabsorpsi kembali ke darah setelah difiltrasi, clearance-nya akan lebih rendah. Contohnya glukosa dalam kondisi normal hampir seluruhnya direabsorpsi, sehingga clearance-nya mendekati nol. Faktor yang ketiga ada sekresi tubular. Zat yang mengalami sekresi aktif ke dalam tubulus ginjal akan memiliki clearance lebih tinggi dibanding GVR. Contohnya asam urat dan keratinin. Disekresikan sebagian melalui tubulus proksimal. Faktor yang keempat ada aliran darah ginjal atau RBF, renal blood flow. Semakin tinggi aliran darah ke ginjal, semakin besar kemungkinan zat akan difiltrasi atau diekskresikan. Faktor yang kelima ada pH urin. pH urin dapat mempengaruhi kelarutan dan ionisasi zat yang berdampak pada reabsorpsi dan ekskresi. Contoh asam lemah, misalnya aspirin, lebih mudah diekskresikan dalam urin biasa. Sedangkan basa lemah, misalnya amfetamin, lebih cepat diekskresikan dalam urin asam. Faktor yang keenam, ikatan dengan protein plasma. Zat yang terikat kuat dengan protein plasma, misalnya albumin, cenderung tidak difiltrasi di glomerulus, sehingga clearance-nya lebih rendah. Contoh warfarin, memiliki clearance rendah karena sebagian besar terikat dengan albumin. Usia dan fungsi ginjal. Fungsi ginjal menurun seiring bertambahnya usia menyebabkan penurunan GFR dan clearance zat tertentu. Pasien dengan penyakit ginjal kronis memiliki clearance yang lebih rendah sehingga dosis obat yang harus disesuaikan. Pengaruh obat dan zat lain. Beberapa obat dapat meningkatkan clearance renal. Contoh, probenecid menghambat sekresi asam urat sehingga mengurangi ekskresinya. Ekskresi obat melalui air susu ibu. Ekskresi obat melalui air susu ibu penting bukan karena jumlah yang tereliminasi, tetapi karena obat-obat yang diekskresi merupakan sumber yang potensial memberikan efek yang tidak diinginkan pada bayi yang baru lahir. Mekanisme transfer utama adalah difusi pasif. ASI memiliki pH 5 yang lebih rendah, kira-kira 6,8 dibanding dengan darah 7,4, sehingga obat yang bersifat basa lemah cenderung lebih berkonsentrasi pada air ASI daripada di plasma. Eritromisin yang menunjukkan konsentrasi sekitar 8 kali lebih tinggi daripada ASI darah. Titik contoh lainnya termasuk heroin, metadon, tetraksiklin, dan diazepam.